Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menggunakan asintaks. Sebelum saya mulai untuk membahas asintaks, ada baiknya mengetahui apa perbedaan antara sinkronus dan asinkronus. Jadi sebetulnya sinkronus itu adalah proses yang berjalan kemudian melanjutkan proses A ke proses B sehingga proses A tidak akan berjalan sampai proses B itu selesai. Jadi proses A itu menunggu respon dari proses B sehingga proses A baru bisa dilanjutkan. Sedangkan asinkronus itu berbeda. Jadi ketika proses A berjalan, maka proses B juga ikut berjalan. Ketika proses B sedang berjalan, proses A tetap melanjutkan prosesnya sendiri, sehingga ketika proses B selesai, sehingga ketika proses A mendapatkan respon, yaitu bisa disebut sebagai istilah callback, proses A tetap berjalan dan menampilkan hasil proses B di proses A. Jadi itu adalah perbedaan antara sinkronus dan asinkronus. Nah, untuk asinkronus itu sendiri, contohnya adalah asintaks dan handler, ya. Jadi ada dua. Jadi yang saat ini yang saya bahas adalah asintaks. Untuk yang handler mungkin di video berikutnya. Kemudian apa sih sebetulnya asintaks? Asintaks itu sebetulnya bekerja pada background task dan juga bekerja di UI thread. Jadi ada dua. Jadi sebetulnya asintaks itu bekerja di dua metode minimal, yaitu metode minimalnya adalah do in background sama on post execute. Nah, do in background ini bekerja di background thread, sedangkan on post execute itu bekerja di main thread atau disebut sebagai UI thread. Perbedaan antara main thread sama background thread itu sebetulnya adalah kalau main thread itu lebih fokus kepada UI, komponen UI view yang tampil di layar, ya, lebih condong ke sana. Sedangkan background thread itu yang tidak tampil, tapi sebetulnya yang tidak tampil itu juga termasuk pada background. Jadi kenapa kita harus memisahkan thread, yang mana yang main thread atau UI thread dan juga yang mana yang harus kita pisahkan ke background thread. Jadi sebetulnya kalau kita bekerja di main thread seluruhnya, maka akan terjadi yang namanya memory leak. Artinya ada proses lag di layar. Sehingga kalau digunakan di main thread semua, maka akan terjadi lag pada memori di device Android. Nah, kenapa bisa terjadi lag? Sebetulnya adalah adanya kemungkinan terjadi ketika komponen view-nya itu terlambat di render. Ketika komponen view UI-nya terlambat di render, maka akan terjadi lag pada layar. Sehingga untuk mengurangi beban di main thread, maka kita pisahkan. Kalau ada kerja yang begitu berat, maka kita pisahkan ke background thread. Oke, kita lanjut ke bagian penjelasan mengenai dua metode minimum yang ada di asintaks. Jadi yang pertama adalah do in background, itu bekerja di background thread. Semua pekerjaan yang terjadi di background itu dimasukkan di dalam metode ini, do in background. Oke, jadi jangan pernah ada menyenggol komponen UI yang ada di do in background. Jadi semuanya tidak ada yang berhubungan dengan UI thread. Semuanya adalah background thread di metode do in background. Kemudian di metode yang kedua, yaitu metode on post execute. Artinya adalah metode ini berjalan di main thread ketika proses seluruhnya sudah selesai, ya. Ketika sudah selesai, maka dia akan mengerjakan komponen UI untuk menampilkan hasil pekerjaan yang ada di do in background. Misalnya adalah hasil prosesnya, kemudian dipublish result prosesnya ke UI, ke komponen UI, misalnya di text view, di image view, dan sebagainya. Kemudian sebetulnya ada juga dua komponen tambahan, tidak wajib, ya, tapi ini melengkapi. Ada dua komponen, yang pertama adalah on pre-execute dan yang kedua adalah on progress update. Jadi fungsi on pre-execute adalah untuk sebagai kondisi awal atau kondisi inisialisasi apa saja yang mau dilakukan sebelum proses background task-nya itu yang ada di do in background bekerja. Jadi on pre-execute itu dilakukan sebelum do in background dan kerjanya adalah di main thread.
Kemudian di bagian on progress update itu bekerja di main thread juga sama, tapi dia menerima semua background thread, yaitu menggunakan publish progress untuk melakukan progress update. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa helper method. Jadi sudah dilengkapi dengan dua metode tambahan lagi, yaitu ada on pre execute. Jadi bisa dilihat di sini yang dimulai dari on pre execute kalau menggunakan on pre execute. Kemudian lanjut ke do in background. Do in background bisa ke publish progress, bisa ke on post execute. Kalau publish progress dia langsung masuk ke bagian on progress update. Ya, jadi publish progress ini sebenarnya adalah mengambil progress update yang ada di main thread. Ya, untuk ditampilkan di komponen view. Nah, jadi perbedaannya adalah untuk do in background sama publish progress ini tidak bisa dikerjakan atau dipanggil di komponen UI atau di main thread, hanya ada di background thread atau worker thread. Kemudian ini adalah gambaran ya, jadi ada on pre execute ya, ini adalah work prosesnya do in background, kemudian do in background bisa ke publish progress atau do in background langsung ke on post execute ya. Kemudian publish progress itu mengacu ke on progress update dan ada juga on cancel. Nah, di sini terdiri menjadi dua layar besar, jadi ada pembagian UI thread sama background thread. Do in background dan publish progress itu bekerja di background thread, sedangkan on pre execute, on progress update, on post execute, on cancel itu bekerja di UI thread atau main thread. Selanjutnya, bagaimana cara membuat asyntax? Ya, pertama kita harus membuat subclass atau inner class asyntax di dalam sebuah kelas utama. Kemudian kita menyediakan data untuk dikirimkan ke do in background untuk dilakukan pengerjaan data, dan juga untuk pemrosesan data itu sebetulnya bisa kita update progress update-nya sudah sampai berapa persen ya di dalam metode on progress update, dan juga bagaimana kita menampilkan hasil dari do in background ke dalam metode on post execute. Jadi bentuknya nanti ada mungkin kurang lebih private class, my asyntax, extend asyntax. Ini kemudian ada beberapa 3 atribut parameter, URL, integer, bitmap. Ini bisa kita ubah beda-beda ya. Ini hanya contoh saja. Nah, kemudian bagaimana menentukan 3 komponen ini? Jadi ini ada contohnya string, integer, bitmap. Bisa kita ubah-ubah. Bisa misalnya string, misalnya long, kemudian juga string atau void dan sebagainya. Nah, ini yang pertama ini mengacu kepada untuk tipe parameter do in background, yang kedua adalah untuk on progress update, yang ketiga adalah untuk on post execute. Jadi kalau kita lihat dari sini string ini maksudnya adalah query-nya, query untuk yang akan dilakukan di do in background, sedangkan untuk on progress update adalah sebuah step langkah-langkah yang akan kita lakukan di on progress update. Apakah bentuknya tipe datanya adalah integer, apakah juga tipe datanya adalah long, double, dan sebagainya. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah on post execute, tipe data yang akan kita tampilkan sebagai hasil akhir di komponen view. Itu apakah mau menggunakan bitmap, tipe datanya apakah menggunakan string, apakah menggunakan int, integer, apakah menggunakan tipe data yang lain. Oke. Nah, kalau kita tidak mau menggunakan tipe data yang di return, yang dikembalikan, maka kita cukup menggunakan void ya untuk mengabaikan data yang di input. Jadi kalau memang tidak mau menggunakan data, ya gunakan saja void. Perhatikan void V-nya huruf besar, berbeda dengan void yang V-nya kecil ya. Jadi ini void-nya V-nya besar untuk tidak melibatkan data sama sekali. Oke, kemudian ini adalah contoh untuk penggunaan on pre execute ya. Ini adalah metode untuk do in background ya. Perhatikan di sini ada titik 3 kali. Kalau titik 3 kali artinya adalah dia sebuah parameter array ya, atau parameter list yang bisa kita tambahkan sebanyak mungkin. Jadi misalnya kalau string titik-titik 3 kali query, artinya kita bisa menambahkan string sebanyak-banyaknya. Jadi misalnya adalah str1, str2, str3, str4 dan seterusnya. Jadi itu maksudnya literasi string. Kemudian juga untuk yang on progress update juga sama. Kalau ada titik 3 kali artinya ini bisa banyak. Jadi tipe data integer yang bisa progress 1, progress 2, progress 3. Cara ngambilnya nanti progress ke 0, progress ke 1 sesuai dengan inputnya. Kalau ada 2 maka dia progress 0 dan progress 1. Kalau ada 3 berarti progress 0, progress 1, progress 2 ya.
Kemudian ada on post as queued. Ini adalah untuk bagian metode yang menampilkan hasil. Tipe datanya juga bebas. Ini contohnya adalah bitmap untuk menampilkan gambar. Tapi kalau untuk menampilkan sebuah teks, ya pakai string saja cukup. Kemudian di bagian bagaimana cara menggunakan asintaks yang sudah kita buat, ya tinggal panggil saja new spasi nama asintaks yang kita buat, misalnya new spasi my asintaks kurung, ini adalah query-nya apa, parameter inputnya, kemudian titik execute ya untuk dieksekusi. Kemudian ini adalah batasan asintaks, jadi misalnya ketika kita melakukan perubahan device configuration, maka activity itu akan di-destroy dan sintaksnya itu tidak bisa bekerja ketika activity-nya banyak ya. Dan juga untuk sintaks yang baru saja di-create itu untuk setiap perubahan config juga pastinya ada. Oke, kemudian juga kemungkinan bisa terjadi crash, memory leak, dan nanti ada beberapa usulan menggunakan weak reference untuk menghindari memory leak pada sintaks. Oke, kemudian juga kapan sih harus kita menggunakan asintaks? Jadi misalnya kalau taksnya hanya nggak terlalu lama juga bisa kita pakai ya, atau juga yang tidak membutuhkan report back ke UI atau user itu juga bisa dipakai. Kemudian juga untuk yang prioritasnya itu rendah dan bisa kita abaikan, untuk yang tidak diselesaikan juga bisa menggunakan asintaks, ataupun juga bisa menggunakan asintaks loader sebagai penggantinya. Oke, kali ini saya akan demokan bagaimana cara menggunakan asintaks. Saya buat dulu new project, kemudian saya pilih bagian empty activity, kemudian mungkin namanya saya buat saja asyntax example. Oke, kemudian language-nya menggunakan bahasa Java ya. Kemudian saya langsung saja klik finish. Oke, ini sedang menunggu Gradle. Seperti biasa ketika kita mau membuat new project menggunakan empty activity, pasti menunggu proses Gradle-nya dulu selesai. Oke, kita tunggu saja. Harusnya tidak begitu lama karena kita sudah menggunakan empty project dengan lumayan banyak, sehingga untuk template ini harusnya sudah pernah di-download komponennya dan tidak menunggu begitu lama, dan ini juga sudah selesai. Nah, kemudian kita langsung fokus ke bagian activity main XML. Di sini kita akan desain dulu untuk bagian code-nya. Bagian XML ini tampilannya hello-nya saya hapus dulu, mungkin saya ganti root elemennya tidak menggunakan constraint layout, tapi coba saya gunakan relative layout saja. Kemudian saya akan coba menambahkan sebuah widget text view dengan width-nya saya buat per konten semua, dan ID-nya mungkin saya beri nama tv_status untuk menampilkan status asintaks pada saat ini. Kemudian juga untuk bagian gravity-nya mungkin saya set center in horizontal, itu saya set true nilainya, dan mungkin teksnya saya set dulu, misalnya saya beri nama progress atau status, saya set saja progress. Kemudian juga untuk progress bar-nya juga akan saya buat di sini widget progress bar-nya untuk menampilkan sudah sampai mana progressnya, berapa persen. Jadi mungkin width-nya saya set match parent, kemudian height-nya saya buat per konten. Kemudian ID-nya saya beri nama progress underscore bar ya, ID-nya. Kemudian untuk atribut lainnya, mungkin karena ini menggunakan relative layout, saya menggunakan parameter layout below. Layout below-nya berdasarkan TV status karena dia berada di TV status. Kemudian untuk yang bagian model progress bar-nya saya menggunakan style. Style-nya saya mau menggunakan horizontal progress bar. Jadi kalau kita tidak menggunakan style, artinya defaultnya itu menggunakan circle dialog ya. Kalau kita mau mengubah ke bentuk horizontal ya kita harus menambahkan style-nya. Jadi menggunakan add style-nya, menggunakan yang bawaan Android saja. Android style slash widget
kita ambil yang progress bar widgetnya, kemudian ambil yang ada banyak nih, ada inverse yang terbalik ya progressnya, kemudian ada yang small, ada large. Saya ambil yang horizontal saja. Kalau large itu bentuk circle-nya lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Oke, saya menggunakan horizontal. Kemudian juga untuk widget berikutnya mungkin saya gunakan button untuk menekan tombol start asintaksnya. Jadi di sini widthnya saya buat verb content semua. Kemudian ID-nya saya set dengan nama btn start. Kemudian juga saya juga akan tambahkan untuk below. Below-nya itu berada tepat di bawah ID progress bar. Kemudian juga center horizontalnya saya buat true, dan juga mungkin teksnya saya beri nama, mungkin namanya adalah start ya. Dan juga untuk margin topnya supaya nggak terlalu dekat dengan yang bagian atas, mungkin saya beri margin topnya mungkin 16 dp ya, kurang lebih seperti ini tampilannya, bisa dilihat ya. Oke. Nah, kemudian saya ke bagian package. Saya akan coba buat interface untuk memudahkan dalam penggunaan asyntax callback. Jadi di sini saya klik kanan, kemudian pilih new, pilih Java class. Kemudian, nah saya pilih bentuknya adalah interface. Namanya saya beri nama mungkin my asyntax callback. Enter. Langsung dibuatkan public interface my asyntax callback. Di sini kita buat 3 metode ya. 3 metode interface. Jadi ada mungkin sesuai dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ada mungkin kita buat on pre execute. Kemudian juga ada metode void on update progress ya, untuk ngupdate progress saat ini ke progress bar. Mungkin parameternya ibaratnya long saja, saya buat ini namanya adalah value. Kemudian selain on update progress juga ada metode on post execute. Nah, untuk on post execute ini resultnya mau apa, mau tipe datanya apa? Kalau saya sih pakai string saja, tipe datanya text. Saya buat text. Oke. Jadi ada 3. Do in backgroundnya saya nggak pakai ya. Oke. Karena do in background ya tidak menangani atau memegang kendali komponen UI. Jadi betul-betul komponen UI tidak diizinkan untuk dikerjakan di dalam do in background. Selanjutnya kita ke bagian main activity ya, .java. Di sini kita akan coba buat sebuah widgetnya dulu. Jadi mungkin di bagian sini saya coba buat private button, ada btn start, kemudian juga ada sebelumnya tadi ada text view. Text view-nya mungkin saya buat TV status tadi ya. Kemudian ada private progress bar, mungkin saya beri nama progress bar saja. Nah, kemudian masing-masing ini saya akan coba find view by ID satu persatu. TV1 sama dengan find view by ID r.id.tv status. Kemudian progress bar sama dengan find view by ID r.id.progress bar. Kemudian btn start sama dengan find view by ID r.id.btn start. Ada 3 komponen dan masing-masing sudah kita lakukan find view by ID secara satu persatu. Nah, kemudian btn start juga kita bisa lakukan set on click listener. Jadi di sini btn start titik set on click listener, new on click listener. Nah, kemudian di bagian ini kita bisa tambahkan implement untuk interface yang sudah kita buat, namanya adalah my asyntax callback. Kemudian tinggal tekan alt enter, implement method, kemudian oke. Nanti langsung terbuat semua metode on pre execute, on update progress, dan on post execute. Oke. Nah, juga kita akan coba buat tag dulu.
Saya buat mungkin di bagian atas saja, mungkin saya buat public, kemudian static, final string, tag, sama dengan mungkin namanya adalah asyntax atau my asyntax, kemudian titik koma. Nah, kemudian mungkin saya juga buat saja langsung untuk parameter private sendiri di sini. Untuk yang metode asintaksnya sendiri kita buat di dalam inner class ManyActivity. Di sini saya buat private static, kemudian class, nama kelas asintaksnya saya buat my asyntax ya. Kemudian jangan lupa extendnya adalah asyntax biasa ya. Kemudian di sini kita akan coba menambahkan ada tiga parameter yang harus kita isi, yaitu ada untuk yang on pre-execute dan doing background, dan juga untuk yang progress update, itu semuanya harus diisi. Nah, untuk yang parameter pertama itu adalah untuk parameter yang mau kita kirimkan. Jadi kalau memang tidak ada ya kita lakukan void saja. Tapi kalau mau ya tambahkan saja. Jadi parameter input, kemudian progress sama result, ada 3. Nah, untuk parameter inputnya ini di sini tidak ada parameter input. Jadi saya buat saja void. Voidnya V-nya huruf besar ya. Kemudian untuk yang progress itu tipe datanya tadi menggunakan long, jadi saya menggunakan long, L-nya huruf besar, dan juga untuk yang terakhir itu ada result. Resultnya apakah mereturn nilai, kalau enggak ya kita menggunakan void lagi untuk tidak menggunakan inputan data. Kemudian buka kurung kurawal. Setelahnya langsung saja kita dekatkan kursor ke arah sini, kemudian tekan Alt Enter, kemudian implement method, kemudian klik OK ya. Nanti dibuatkan do in background. Nah, di sini kita akan coba tambahkan parameter yaitu weak reference. Weak reference ini digunakan untuk penggunaan dalam menghindari terjadinya memory leak. Kemudian nama interface-nya adalah my asyntax callback. Kemudian mungkin saya beri nama my asyntax callback atau my asyntax callback weak reference ya. Titik koma. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan konstruktor. Jadi mungkin saya langsung klik kanan saja di sini, pilih generate, kemudian pilih konstruktor, kemudian pilih yang satu saja, klik OK, langsung dibuatkan public my asyntax. Nah, ini adalah parameternya ya, parameter weak reference. Nanti kalau memang tidak mau kita bisa abaikan di sini, kita langsung modifikasi saja. Jadi kalau tidak mau pakai weak juga nggak apa-apa, saya hapus saja di sini. Ini juga saya hapus. Saya menggunakan my asyntax callback biasa, dan juga untuk yang ini this-nya langsung mengacu kepada my asyntax callback with reference, tapi sama dengan my asyntax callback. Saya ambil dari sini, saya copy, kemudian saya paste ya di sini. Oke. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita menggunakan langsung seperti ini, maka tipenya berbeda. Bagaimana cara penyetaraannya? Tinggal gunakan new weak reference ya, dengan tipe datanya adalah parameternya adalah my asyntax callback di sini ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya di bagian doing background ini masih null. Kita akan coba tambahkan lagi yang namanya method on pre-execute bawaan. Jadi ketik aja on pre-execute, enter. Di sini di bagian method on pre-execute-nya kita tinggal pasang this titik mengacu kepada my asyntax callback weak reference ya. Kemudian kita lakukan get. Kemudian setelah kita ambil, kemudian kita jalankan on pre-execute-nya. Oke. Kemudian sebenarnya on pre-execute ini digunakan untuk persiapan asintaks berjalan di main thread dan bisa akses ke view karena masih di dalam main thread. Ya, oke, itu untuk penjelasan mengenai on pre-execute.
Dan juga sekarang kita mengacu kepada do in background, itu digunakan untuk menjalankan proses secara asinkronus berjalan di background thread dan tidak bisa diakses ke view karena sudah beda thread ya. Nah, beda thread. Dan kita akan coba lakukan penambahan parameter. Mungkin di bagian sini kita akan coba tambahkan, mungkin tipe datanya adalah long, mungkin saya akan coba tambahkan parameter time. Mungkin jeda waktunya mungkin saya buat 2 detik per 2 detik dalam satuan milisekon, berarti 2000 milisekon mungkin. Kemudian juga ada parameter satu lagi untuk start time, untuk waktu mulainya saya buat 0 milisekon. Kemudian ini mungkin jeda waktu mungkin saya buat saya tambahkan namanya adalah delay time ya. Oke, jadi ada delay time, ada start time. Delay time ini per 2 detik sekali, dan start time dimulai dengan waktu 0 milisekon. Kemudian saya akan coba lakukan for ya, perulangan untuk menambahkan delaynya selama 5 kali. Jadi mungkin for inti sama dengan 0, kemudian titik koma i lebih kecil dari mungkin saya ambil 5 saja, jadi ada 5 kali, berarti loopingnya dari 0, 1, 2, 3, 4, kemudian i++. Selanjutnya di dalam perulangan ini saya akan coba lakukan try catch ya, try catch. Nah, ini exception E. Di dalam try-nya ini saya akan coba melakukan thread dulu, thread sleep selama kurang lebih sesuai dengan delay time. Saya akan lakukan sleep sesuai dengan delay time, jadi per 2 detik sekali dalam setiap perulangan. Jadi perulangan pertama 2 detik, perulangan kedua delaynya 2 detik, perulangan ketiga delaynya 2 detik, dan seterusnya. Berarti ada 5 kali sampai 10 detik. Kemudian saya akan lakukan update progress dengan memanggil metode yang namanya publish progress untuk mengupdate progressnya sesuai dengan waktu tunggu. Jadi di sini mungkin saya buat saja langsung publish progress. Publish progressnya sesuai dengan waktu start time ditambah dengan delay time secara berulang-ulang ya. Jadi start time-nya akan bertambah secara terus-menerus dengan nilai delay time dengan perulangan yang sudah dilakukan. Kemudian di sini kita bisa pasang log debug ya, log titik debug mungkin sesuai dengan tag-nya sudah kita buat. Kemudian isi message-nya mungkin get message. Oke, selanjutnya ini biarkan saja return null ya, karena kita juga tidak mengembalikan apa-apa. Dan juga untuk yang bagian berikutnya mungkin kita tambahkan on progress update. Ketika kita melakukan publish progress, dia langsung auto memanggil on progress update. Nah, di sini kita harus mengeluarkan kira-kira komponen view mana yang mau kita update berdasarkan progresnya. Jadi di sini mungkin langsung saja kita ambil dulu long value, ambil dulu nilai value-nya berdasarkan parameter ini. Values yaitu values-nya cuma satu, values-nya cuma satu yaitu values 0. Ambil saja indeks ke 0 nih. Kemudian di titik my asyntax with reference, di situ kita get dulu. Setelah kita get, kemudian kita lakukan on update progress sesuai dengan value yang sudah kita tangkap. Selanjutnya juga untuk on post execute juga kita harus tambahkan di sini on post execute, enter saja langsung. Di bagian on post execute di situ sebetulnya dijalankan ketika proses do in background telah selesai berjalan di main thread ya. Oke, jadi kita tinggal panggil saja di sini this titik my asyntax callback with reference titik get kan dulu, kemudian titik on post execute, kemudian stringnya apa? Stringnya misalnya adalah finish atau selesai ya. Oke. Nah, selanjutnya sebenarnya ini apa sih yang akan kita lakukan ketika kita titik get on post execute, titik get, titik on update ini mengacu kepada metode yang ada di sini yang sudah di override. Jadi kita tinggal memudahkan saja untuk penggunaannya fokus di metode yang terpisah, tidak lagi bergabung di metode yang ada di sini. Nah, itulah yang disebut dengan penggunaan interface pada asyntax.
Oke, nah sekarang kita ke bagian on pre-execute-nya dulu. Di bagian on pre-execute mungkin kita langsung set saja progress bar titik set progress. Set progressnya mengacu angka 0 karena untuk nilai awal dan juga belum apa-apa itu pasti nilainya adalah 0 ya. Oke, kemudian juga untuk yang bagian on update progress di bagian sini, on update progress sebetulnya kita tinggal memanfaatkan saja nilai long value yang sudah di transfer atau yang sudah diberikan di bagian kelas asintaks ini ya. Nah, mau kita apakan ya kita harus tangkap dulu. Sebelum kita tangkap mungkin kita bisa lakukan deklarasi variabel konstanta yaitu final, mungkin double ya. Double kita beri deklarasi dulu max progressnya. Progress maksimum itu kira-kira berapa ya, kita bisa tentukan di sini. Nah, kalau kita tadi ada 5 kali perulangan, setiap perulangan kita tambahkan delay waktu 2 detik, berarti 2 detik kali 5 kali berarti 10 detik, berarti maksimum progressnya adalah 10 detik dalam satuan milisekon, berarti kali 1000, 10.000 ya, 10.000 milisekon ya. Karena double itu harus nilai desimal, maka tambahkan titik 0, 10.000 titik 0,0 ya maksudnya. Kemudian juga karena maksimal nilainya itu adalah 10.000 milisekon atau 10 detik. 10 detik itu didapat dari tadi, yang tadi ya 2 detik dalam 5 kali perulangan. Maka kita harus membuatnya dalam bentuk persentase. Nah, untuk mengubah nilai progress barnya itu dalam bentuk nilai skala 0 sampai 100, kita harus lakukan konversi. Karena memang progress bar itu nilainya dari 0 sampai 100, nggak ada 10.000 ya. Makanya kita harus lakukan konversi. Jadi lakukan saja langsung mungkin double progress. Kita beri nama variabel progress sama dengan 100 dikali dengan hasil bagi pembulatan dari value dibagi dengan maksimum progress. Oke. Nanti dapat dalam bentuk persentase dan juga kita langsung update nilai progress barnya titik set progress berdasarkan progress. Oke, progress ini kita casting saja ke bentuk integer, kita bulatkan langsung. Jadi kita pakai casting. Jadi istilahnya adalah casting. Casting ke bentuk nilai bilangan bulat terdekat integer. Oke. Kemudian untuk yang on post execute kita bisa menggunakan toast. Mungkin kita panggil toast-nya this. Apa pesan yang mau kita tampilkan? Mungkin teks saja ya, sesuai dengan teksnya. Mungkin di sini langsung muncul pesan finish, selesai. Oke. Dan juga sebetulnya di bagian method void start ini sebetulnya untuk memulai proses asintaks yang sudah kita buat. Jadi mungkin di bagian pengecekan di awal mungkin kita harus membuat. Oke, jadi di sini saya buat saja, lakukan if pengecekan dulu apakah untuk yang bagian asintaks yang kita lakukan itu sebetulnya sudah dibuat atau belum. Jadi kita tinggal buat saja di sini. Kita beri nama, tadi nama kelasnya adalah myAsyntax. Jadi mungkin di sini saya buat private myAsyntax. Mungkin saya beri nama myAsyntax. Nah, di sini kita bisa cek if jika myAsyntax-nya itu sama dengan 0 atau jika tidak 0, kita ganti saja jika tidak 0, maka kita ambil status dari asintaksnya itu dan kita akan lakukan pengecekan kembali. Jadi mungkin di sini kita akan melakukan asintaks titik status ya. Ini status, saya beri nama status sama dengan my asyntax titik get status. Kemudian status ini ada 3, pending, running, sama finish. Kalau pending ya berarti sintaknya belum berjalan. Kalau running sintaknya sedang berjalan, dan finish asintaksnya sudah selesai. Kita langsung lakukan switch case saja biar lebih mudah. Switch status. Ya. Nah, di bagian switch status ini kita lakukan case satu persatu. Kalau case-nya adalah pending, maka apa gitu. Kalau case-nya adalah running, maka apa. Kalau case-nya adalah finish, maka apa. Kalau case-nya pending, maka
main asyntaxnya kita execute, kita jalankan ya. Oke. Kemudian kalau dia sedang running, maka infokan untuk tunggu sampai selesai. Jadi mungkin kita berikan toast-nya mungkin kita beri bahwa asyntax masih berjalan ya, masih berjalan, is running ya. Oke. Kemudian mungkin dikasih tanda seru saja. Berikutnya untuk yang bagian finish case-nya itu kita lakukan myAsyntax sama dengan new myAsyntax. Kemudian konteksnya adalah main activity.this. Oke. Nah, perlu diperhatikan bahwa ketika finish maka kita perlu membuat asyntax yang baru, kemudian baru jalankan. Perlu diingat bahwa asyntax itu bersifat fire and forget. Jadi kalau fire and forget itu membatasi execute asyntaxnya untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu perlu objek baru. Kemudian lakukan execute kembali untuk my asyntaxnya. Oke. Lanjut, kemudian ketika kondisinya else di sini ya ketika dia null, maka perlu kita lakukan buat asyn baru, jadi asyntax baru, jadi my asyntax sama dengan new my asyntax, kemudian konteksnya adalah main activity.this, kemudian kita eksekusi asyntaxnya dengan parameter kosong saja, jadi mungkin my asyntax titik execute. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, kalau begitu saya coba jalankan langsung ke device ya. Ini saya coba run kembali. Sepertinya belum terinstall ya. Nah, ini udah. Oke, ini udah tampil, jadi saya masih menggunakan tablet ya. Di sini sudah tampil. Kita coba klik button start untuk memulai. Oke, ini kelihatan nih 2 detik, 2 detik kedua, 2 detik ketiga, 2 detik keempat, 2 detik kelima sampai 10 detik, maka nah ini muncul toast finish ya, sudah selesai. Oke. Nah, bagaimana caranya ini progresnya juga kita mau menampilkan dalam bentuk angka. Misalnya progress titik 2, 0%, 20%, 40% dan seterusnya. Kita bisa melakukan TV status ini kan masih kosong nih. Belum kita lakukan set text. Jadi sebetulnya untuk mengupgrade itu sama saja di bagian di on update progress ya. Di bagian on update progress sebetulnya kita tinggal dilakukan set text saja. Jadi di sini kita bisa langsung lakukan TV status titik set text, kemudian bukan status tapi progress titik 2 plus mungkin string titik atau string titik value of dari int, kemudian progress, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian saya coba langsung run ke device tablet. Oke, ini masih menunggu. Nah, ini udah selesai. Saya coba klik start. Ini oke, 20, 40, 60, 80, 100. Nah, kalau mau ubah lagi dalam persentase juga bisa. Jadi mungkin di awal untuk kondisi awal sebetulnya di bagian on pre-execute di sini kita bisa set bahwa TV status itu set text dengan pesan progress titik 2 dengan angka 0 ya. Oke. Mungkin saya bisa langsung beri angka persen di belakang. Yang ini juga sama. Ini kita bisa tambahkan persen di belakang. Oke. Kemudian saya coba run lagi kembali untuk device tabletnya. Kemudian kita akan coba lihat hasilnya. Oke. Ini saya klik start. Progress titik 20%, 20%, 40%,
40%, 60%, 80%, 100%. Selesai ya, finish, sudah kelihatan di situ. Oke, untuk memperbesar tampilan mungkin bisa saya buat di bagian activity main. Mungkin yang ini teks di awal mungkin saya buat langsung saja 0% seperti ini ya. Oke, untuk tampilan mungkin saya bisa berikan size yang lebih besar, mungkin saya buat 21 SP. Kalau enggak, saya buat lebih besar lagi, mungkin 48 SP. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Saya run lagi ke device. Terminate. Oke, ini. Saya klik lagi start. 20, 40, 60, dan seterusnya. Sepertinya masih terlalu besar, mungkin saya kecilkan lagi, mungkin 32 saja. Atau enggak, kalau memang enggak 32, mungkin 28 cukup. Saya coba run lagi ya. Ini kira-kira saja untuk ukuran size teksnya. Oke, ini udah cukup lumayan terlihat dengan jelas. Oke, kalau udah harusnya finishnya munculnya finish. Oke, jadi mungkin cukup materi dari saya mengenai bagaimana cara menggunakan asyntax dengan menggunakan bantuan interface callback sendiri ya, dan juga bagaimana menampilkan progress untuk setiap update progress dipublish ke dalam bentuk nilai data angka, yaitu bisa berupa integer, long, dan double ya. Dan juga kita bisa menampilkan status berdasarkan kondisi saat ini, apakah sedang berjalan, apakah sedang selesai, apakah masih menunggu proses. Kalau begitu, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.